Jadi pada tanggal 1 Januari 2025, saya mendampingi Din Sumargo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dengan laporan polisi pasal 31 junto pasal 47 dan pasal 32 junto pasal 48 dengan dugaan tindak pidana larangan intervensi, penyadapan ilegal dan juga terkait larangan ilegal akses. Gitu. Oke, bertanggal kapan berarti tanggalnya Bang? Iya, kami melaporkan itu tanggal 1 Januari 2025. Dan pasal yang disangkakan? Iya, pasalnya itu adalah pasal 31 dan pasal 32 junto pasal 47 dan pasal 48. Nah, hukumannya? Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya untuk yang pasal 31 itu di 10 tahun atau denda 800 juta dan yang pasal 32 itu di 8 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Berapa orang yang dilaporin Bang? Yang dilaporin berapa? Jadi untuk perkara ini kita laporkannya itu masih dalam penyelidikan. Jadi ini karena kalau kita ada kerugian material yang kita rasakan dan juga ada dugaan tindak pidana, makanya kita buat laporan. Terkait lapornya itu masih dalam ini. Oh, masih dalam ini kan. Kemarin juga Kodensu kan sempat berstatement ada dugaan 2 orang nama yang menjadi target terkait rekaman suara ini. Seperti apa sih, mungkin apakah memang masih belum mau mencantumkan inisial? Pada prinsipnya dalam laporan kami sudah melampirkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Terkait pelakunya siapa itu belum terungkap karena masih dalam penyelidikan. Yang pasti siapapun itu, kalau memang sudah dalam proses hukum, ya pasti nantinya akan terungkap siapa dalam di balik hal ini. Nah, yang dilampirkan ya, kemarin yang dilampirkan. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Anwar berkaitan dengan bukti yang dilampirkan kemarin. Gimana Pak? Bukti-bukti semua sudah kita serahkan ke tim penyidik. Artinya terlapor ini kan masih dalam lidik. Kalau dugaan kita memang ada, tapi kita tidak bisa ungkap karena ini ranahnya sudah masuk ke dalam penyelidikan. Sehingga ya biarkanlah ini proses berjalan. Ya, jadi kita kan melaporkan juga ya tidak untuk diumbar sebenarnya kan. Kita mau tahu apa namanya biar kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah serangkaian penyelidikan. Sekarang sudah dimulai. Oh, seperti itu. Dan buktinya sendiri ada berapa berkas yang dilampirkan dan apa saja sih? Jadi untuk buktinya itu karena kita muat dalam satu flash disk, itu ada beberapa cuplikan video, ada beberapa akun, dan ini cukup banyak buktinya. Tapi kita hanya mengambil sampel beberapa yang videonya cukup jelas dan juga durasinya lama dan view-nya banyak. Gitu. Bang, bisa undang-undang ITE juga sih Bang? Itu undang-undang ITE. Itu undang-undang ITE. Pasal ini kan berkaitan dengan illegal akses dan juga penyadapan resepsi. Berarti kalau dia sendiri pasti dirugikan Bang? Sangat dirugikan. Dampaknya jelas kerugian materialnya kita sama terdampak lah kita kali. Tapi kalau untuk Kodensu sendiri sudah merasa atau ada siapa sih mungkin yang jalangnya dari itu? Ya kalau dengan kita melakukan langkah hukum ini berarti kan udah terganggu untuk lain, ya kan? Dan sudah terganggu dengan begini, sehingga ya baiknya ya saya sarankan kalau dulu ya kita langkah hukum, karena bagaimanapun kita tidak bisa bertindak di luar prosedur hukum, sehingga langkah inilah yang harus kita ambil. Kita tidak bisa statement ya sembarangan di media melakukan walaupun itu kita sebut dugaan-dugaan ya kita nggak mau. Tapi kalau kita pasti punya insting ya punya siapa yang kira-kira ini melakukan perbuatan ini ya kan? Tapi ya kita serahkan sudah bukti-bukti sudah kita serahkan kepada penyidik, nanti penyidiklah yang melakukan serangkaian penyelidikan
Berarti kita juga sudah komunikasi dengan penyidik, sekarang sudah mulai dilakukan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita ada saksi lagi yang mau dalami. berarti dalam artinya ini kalau untuk kan biasanya untuk laporannya tersebut itu apakah sudah menjurus kepada orang-orang tertentu atau gimana? Ya pasti kalau itu sudah terekspos di media, pasti ada yang melakukan. Nggak mungkin dia dengan sendirinya ada itu kan, pasti ada melakukan. Nah bukan tugas kita itu untuk, ya kita bisa baca di situ, tapi kan ini biarlah ini kita serahkan kepada penyidiklah yang melakukan penyelidikan. Oke Bang, dan sedikit Bang, kalau mungkin mengulas dari perkataan FA sebelumnya gitu kan ya, dia itu memiliki bukti-bukti percakapan dengan Densu dan segala macamnya, dan dia juga sempat pernah bilang di media itu, dia bilang akan memberitahukan kalau memang sampai Densu berbicara tidak benar, kalau nggak salah pada waktu di media. Dan apakah hal tersebut menjerumus ke sana juga gitu, mungkin ke FA tersebut, Bang? Ya kita nggak mau mendahului penyidik ya. Artinya bisa saja itu terjadi. Tapi sebelum itu tersebar, itu Novi sudah tahu. Jauh sebelumnya itu Densu sudah bicara sama saya selaku kuasa hukum. Bagaimana ini di balik itu semua cerita semua sama saya selaku kuasa hukum ya, sehingga pada saat ini sudah timbul ke permukaan, saya nggak kaget sebetulnya. Ini pasti dijadikan alat, ya kan? Jadikan alat. Jadi sebelum itu pun Novi sudah tahu. Sebelum ini tersebar, Novi sudah tahu. Berarti tidak ada, mungkin setelah ini tersebar, hubungan antara Novi dan Densu pun juga tidak ada masalah seperti itu, Bang? Ya sebelum itu tidak ada masalah. Novi tahu apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan ya, Densu lakukan juga tahu. Di balik ini adanya rekaman ini terekspos ini, modusnya semacam niatnya apa kan kita nggak tahu. Untuk apa dia? Gitu. Ya kan? Kita pun nggak mau bisa ya nanti publik lah yang menilai gitu kan. Artinya kita sudah melakukan juga yang terbaik lah untuk agar kasus ini tidak ada persoalan lagi. Oke, mungkin berapa lama sih akhirnya Kodensu membuat laporan pembicaraan, mungkin berapa lama? Kira pembicaraan terkait suara rekaman ini, niat awal kan mungkin Kodensu merasa mungkin tidak akan melakukan. Intinya begini, jadi pada awal mulanya itu pada malam tahun baru ya, ketika mulai ramai dicuat, tentu kan kami melakukan investigasi. Tiba-tiba secara masif dan luar biasa banyak tersebar tiba-tiba di sosial media. Ya, itu kami langsung melakukan investigasi. Setelah kita rundingkan dan diskusikan dengan Densu pada malam tahun baru, sepertinya ada pihak yang mencoba memainkan isu ini untuk menyudutkan klien kami dan menggiring supaya posisi klien kami ini seolah-olah bermain dua kaki ataupun seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak seperti berbuka doa dan sebagainya. Intinya ingin menjatuhkan martabat dan karakter klien kami. Maka dari itu kami mengambil sikap pada tanggal 1 Januari kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan polisi langsung Denny Sumargo, saya yang mendampingi. Kalau yang melaporkan FA itu kan saya. Tapi pada hari itu 1 Januari kami yang Densu yang melaporkan, saya mendampingi beliau membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi ya kita bisa gambarkan lah, karena ini sangat mengganggu, sangat mungkin situasi itu hari libur ya, yang orang-orang pada menikmati libur, karena begitu terganggunya dan kami melihat ada orang yang sengaja memainkan isu ini, makanya kami langsung memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan itu Densu Densu langsung Denny Sumargo. Oke. Saya mendampingi.
Oke, mungkin selain diskusi apa lagi sih Bang mungkin terkait pas pelapor pada akhirnya melaporkan mungkin keluh kesah Densu apa aja sih terkait rekaman ini sendiri? Ya, intinya pada prinsipnya kita Densu melihat dalam hal ini kasus ini seolah tidak ingin cepat segera selesai. Seperti ada yang memainkan supaya isu ini tetap menjadi hot issue di publik. Jadi ketika isu ini sudah mulai meredup, tiba-tiba keluarlah hal-hal yang baru yang bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan bisa untuk naik ke media. Tapi dalam hal ini posisinya udah berubah. Posisinya klien kami diduga melakukan sesuatu dan ada persekongkolan. Padahal ini jauh sebelum itu kita udah komunikasi. Novi sudah tahu. Jadi rekamannya itu ada dua sebetulnya. Klien kita rekam, dia juga rekam. Tapi kita bisa nilai, nanti bisa nilai rekaman siapa yang tersebar. Rekaman siapa yang tersebar nanti dalam penyelidikan lah. Karena pasti ada yang memainkan isu ini ke publik sehingga hal yang tidak perlu diumumkan secara publik tiba-tiba mencuat seperti ini. Berarti fakta menariknya adalah memang Densu jaga-jaga ya pada waktu itu ikut ya memang kan ucapannya nggak bisa dipercaya. Jadi ketika dia ngomong itu kita harus bisa punya backupan aja. Gitu. Mungkin ya kan? Secara kerugian material tadi Abang lebih bilang seperti apa sih? Sama kerugian material. Dia secara publik dihujat luar biasa pada saat isu ini terbang. Istrinya dihujat, anaknya juga dihujat. Itu kita lampirkan semua jadi bukti. Karena posisi itu public figure, ya kan? Kita harus lampirkan lah itu semua hujatan-hujatan dan kematian itu. Kalau untuk ke Densu pribadi dia nggak persoalkan, tapi kalau untuk anak istrinya itu udah lain hal. Gitu. Apa itu sampai ada menyebabkan atau pekerjaannya kan material ya, mungkin apa pekerjaan ada juga macam makanya di-cancel gitu. Kerugian itu timbul kan, makanya kita sampaikan ke penyidik, kita kasih hitungan kerugian kita akibat hal ini. Itu bagian dari kerugian material yang kita lakukan. Bang, buat video sama itu nggak Bang? Beliau masih sepertinya agak padat ya, karena hari ini lagi bagi-bagi informasi. Oke, Bang, mungkin fakta menariknya di tengah kasus ini kan mencuat juga isu memanasnya hubungan Novi dan Densu terkait rekaman ini. Sempat dan Novi itu seolah-olah merasa menjadi tertuduh atas beredaran rekaman ini sendiri. Mungkin dari pihak Densu sendiri seperti apa sih? Apakah benar memang ada clash antara Densu dengan Novi Pengetahuan sendiri? saya sih tidak ada ya, mungkin Pak Anwar ada. Ya kalau secara langsung bicara sama kita nggak ada persoalan dengan siapapun nggak ada persoalan sebenarnya, ya kan? Justru yang mempersoalkan ini orang-orang yang lain ya. Dengan adanya case ini juga, persoalan ini juga, ya kan? Ini seolah-olah menimbulkan konflik-konflik baru supaya ini menghangat terus gitu kan? Sehingga ada lagi judul-judul baru yang diangkat gitu kan? Ini sebetulnya mengganggu juga terhadap rutinitas yang semestinya tidak dilakukan menjadi harus dilakukan gitu kan. Nah itulah timbul kerugian yang diderita oleh Densu ya. Jadi kalau dengan pribadi ya, dengan Novi itu masalah. Berarti indikasi isu mencuat bahwa nama Novi terseret salah satu mungkin dugaan penyebar dari rekam itu gimana? Mungkin salah indikasinya kan Densu juga melaporkan Novi terkait. Jadi yang kita laporkan ini makanya itu kan karena kita merasa dirugikan, kita membuat laporan. Makanya dalam laporan ini tidak ada lapornya dalam LIPI. Karena pada saat itu tersebar, satu hari bisa ribuan secara mendadak langsung. Ini kan ya ada, pasti ini nggak mungkin orang sembarangan. Ada yang memainkan ini lah. Makanya kita membuat laporan kan, pasti bakal terungkap. Penyidik kita hebat-hebat, pasti bakal terungkap ini. Siapa yang bermain atau yang menyuruh melakukan ini pasti terungkap. Seolah mencari keuntungan, Bang. Sangat jelas lah. Kita lihat nilainya siapa yang diuntungkan dengan mencuatnya ini terus menerus. Gitu.